Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2025 sampai 2030. Lebih jauh lagi, ia juga mendapat mandat untuk kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029 nanti. Ini bukan hanya tentang Gerindra, bro. Ini tentang politik Indonesia yang penuh intrik, dan pastinya ini bikin Jokowi semakin pusing tujuh keliling. Soalnya, Jokowi yang sudah menjabat 2 periode sebagai presiden, ternyata masih nggak bisa lepas dari ambisi besarnya untuk memastikan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi presiden berikutnya. Ambisi itu udah terpatri dalam benak Jokowi. Dia pengen banget mewariskan tahta kepresidenan kepada anaknya, kayak semacam politik dinasti yang belum selesai. Tapi masalahnya adalah kenyataan yang jauh lebih rumit. Gibran, meskipun anak dari seorang mantan presiden, belum punya kendaraan politik yang kuat. Dia mungkin punya nama besar, tapi tanpa partai yang solid dan dukungan yang konkret, mimpi Gibran untuk jadi presiden di 2029 bisa hancur berkeping-keping. Sedangkan Prabowo, dengan segala kekuatan Gerindra yang solid di belakangnya, sudah sangat siap untuk maju. Dengan akar yang kuat di politik, Prabowo punya modal besar, partai yang loyal, massa yang solid, dan jaringan yang luas. Jokowi di posisi yang sulit, karena semakin Prabowo menguat, semakin terancamlah posisi Gibran. Keberhasilan Prabowo yang bisa mengendalikan Gerindra dan mendapatkan dukungan besar membuat Jokowi merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang penuh strategi, kini terjebak dalam dilema besar. Semua rencananya untuk meneruskan legasi politik melalui Gibran bisa saja gagal jika Gibran tidak menemukan kendaraan politik yang tepat. Kalau Gibran nggak bisa dapat dukungan dari partai, semua usaha Jokowi untuk mengantarkan anaknya ke kursi presiden jadi sia-sia. Maka, Prabowo jadi ancaman nyata bagi Jokowi. Bukan cuma karena kekuatannya di Gerindra, tapi karena dia memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan Pilpres 2029. Jadi, Jokowi harus siap menghadapi kenyataan bahwa meskipun ia sudah jadi presiden 2 kali, itu nggak menjamin anaknya akan melanjutkan kekuasaannya. Dan itu tentu saja bikin Jokowi nggak tenang. Semua ambisi politiknya bisa hancur karena Gibran gagal mendapat dukungan partai. Pada titik ini kita mulai melihat betapa dalamnya jurang politik yang ada. Gibran yang mungkin dipandang sebagai anak presiden dengan potensi besar, terancam tak memiliki akses yang cukup untuk naik ke panggung politik besar. Sedangkan Prabowo justru makin kokoh di posisinya. Ini seperti pertarungan antara ambisi pribadi dan kontrol politik yang semakin tak terelakkan. Selama ini Jokowi dan Prabowo sempat tampak seperti 2 kutub yang berada dalam koalisi demi kepentingan bersama. Di Pilpres sebelumnya mereka duduk di meja yang sama. Tapi Pilpres 2029 berbeda. Prabowo nggak lagi menjadi sosok yang bisa dikendalikan atau diatur oleh Jokowi. Kini Prabowo menjadi tokoh yang bisa mengancam kekuatan Jokowi dalam politik. Dan itu adalah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Jokowi. Kalau dia masih berusaha memaksakan anaknya Gibran untuk maju, koalisi yang selama ini mereka bangun bisa pecah. Di sisi lain, Jokowi harus berpikir 2 kali. Apakah dia siap merusak hubungan dengan Prabowo hanya demi memastikan Gibran maju sebagai calon presiden? Kalau sampai itu terjadi, dukungan untuk Gibran makin susah didapat. Partai-partai politik yang lain udah mulai bergerak, masing-masing dengan ambisi untuk mengusung calon presiden mereka sendiri. Gibran yang nggak punya partai sendiri, dengan basis massa yang belum cukup besar, bakal kesulitan mencari dukungan. Jadi, dalam jangka panjang, ambisi Jokowi buat mengantarkan Gibran ke kursi presiden bakal terancam besar. Jokowi harus sadar bahwa dalam politik, yang punya partai, dia yang punya kuasa. Dan saat ini, yang punya kuasa bukan dia, tapi Prabowo. Sementara Gibran, meskipun anak mantan presiden, masih terjebak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini bukan cuma soal pilihan politik, tapi soal kekuatan nyata di lapangan. Gerindra jelas bakal solid mendukung Prabowo, sementara Jokowi dan Gibran harus berjuang keras buat dapetin dukungan dari partai lain, atau bahkan mungkin membentuk partai baru, yang jelas bukan hal mudah. Disinilah titik baliknya. Kalau Jokowi tetap ngotot, bisa jadi dia bakal kehilangan semuanya, baik hubungan dengan Prabowo maupun peluang untuk mendukung Gibran. Drama politik ini belum selesai, dan setiap langkah Jokowi bakal jadi taruhan besar.
Kalau dia gagal mempertahankan koalisi dengan Prabowo, yang diuntungkan bukan cuma Prabowo, tapi juga pihak-pihak lain yang udah siap meraih kekuasaan tanpa terjebak dalam koalisi yang penuh ambisi pribadi. Gibran harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa partai, tanpa dukungan yang solid, dia nggak akan bisa bersaing di Pilpres 2029. Jokowi mungkin beranggapan bahwa semua ini akan berakhir baik-baik saja, bahwa dengan sedikit dorongan, Gibran bisa melaju ke kursi presiden. Tapi kenyataan berkata lain. Gibran masih berada di jalan yang sangat terjal dan semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemain politik yang cerdik, pasti tahu betul kalau tanpa kendaraan politik yang kuat, bahkan seorang anak presiden pun tak akan bisa memenangkan Pilpres. Partai-partai besar lainnya yang juga punya ambisi untuk mencalonkan presiden gak akan mau dengan mudah mengalihkan dukungannya untuk Gibran. Bahkan jika Gibran mencoba mendirikan partai baru, tantangannya jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Dunia politik itu keras, bro. Dan Gibran harus siap berhadapan dengan kekuatan besar yang sudah bertahun-tahun berakar. Jika Jokowi gagal membangun dukungan yang cukup untuk Gibran, maka ambisi politiknya untuk mewariskan tahta kepada anaknya akan berakhir tragis. Mimpi Jokowi yang sebelumnya tampak seperti sesuatu yang pasti akan musnah begitu saja. Gibran tak akan bisa maju tanpa partai, tanpa dukungan yang cukup, dan jika gagal membentuk partai atau mendapat koalisi yang solid, dia akan tenggelam di tengah pertempuran politik yang semakin kejam. Bahkan jika partai baru yang dia bangun gagal, maka Jokowi tak punya opsi lain selain merelakan harapan itu hancur. Sementara itu, Prabowo terus melaju tanpa hambatan berarti. Dengan Gerindra yang solid di belakangnya, Prabowo semakin kokoh di posisinya. Partainya sudah siap mendukungnya untuk maju sebagai calon presiden tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Gibran masih berputar-putar mencari jalan keluar, mencari dukungan dari partai-partai lain yang sepertinya lebih tertarik untuk mencalonkan kader mereka sendiri. Ini adalah jebakan politik yang sangat besar dan Gibran terjebak di dalamnya. Meskipun Jokowi masih punya kekuatan besar, kenyataannya adalah dia harus menerima bahwa Prabowo adalah kandidat yang jauh lebih siap dan lebih berdaya. Inilah kenyataan yang pahit. Ambisi pribadi dan politik dinasti yang Jokowi bangun bisa jadi hancur hanya karena Gibran gagal menembus koalisi besar yang ada. Sementara itu, Prabowo memiliki segalanya: dukungan partai, kredibilitas, dan kekuatan jaringan. Jika Jokowi gagal mengamankan jalur politik untuk Gibran, maka Gibran akan terhempas begitu saja. Semua yang telah dibangun oleh Jokowi, kekuatan politik dan pengaruh, akan sia-sia karena tanpa partai tak ada jalan menuju Pilpres 2029. Dan inilah yang paling mengerikan. Kegagalan ini bukan hanya milik Jokowi dan Gibran, tetapi juga milik sistem politik Indonesia yang semakin terperangkap dalam cengkeraman ambisi pribadi. Semua ini bukan hanya tentang siapa yang lebih pantas jadi presiden, tapi tentang bagaimana politik di Indonesia telah berubah menjadi panggung penuh perhitungan pribadi, bukan lagi tentang kepentingan rakyat. Kalau Jokowi dan Gibran gagal, itu akan jadi cerminan dari kegagalan sistem yang dibangun dengan ambisi pribadi lebih dari segalanya,